Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Hidup. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara budidaya ikan belut yang baik sampai panen. Simak videonya sampai habis dan selamat menyaksikan. Belut merupakan hewan yang masuk ke dalam golongan ikan. Namun, hewan licin ini mampu hidup di lumpur yang mengandung sedikit air. Bagi sebagian orang, hewan ini mungkin dianggap sangat menggelikan. Namun ternyata belut juga memiliki beragam manfaatnya. Maka jangan heran bila banyak orang yang memulai melakukan budidaya belut, baik itu skala rumahan sampai dengan skala besar. Anda bisa mendapatkan pemilihan bibit belut melalui hasil budidaya ataupun hasil tangkapan. Masing-masing memiliki keunggulannya dan kekurangannya tersendiri. Meskipun begitu, ada beberapa kriteria yang harus Anda perhatikan untuk mendapatkan bibit belut yang unggul, sehingga proses pembudidayaan menghasilkan belut yang berkualitas. Pilihlah bibit belut yang memiliki ukuran yang sama, dan ini bertujuan untuk mengurangi resiko kanibalisme nantinya. Selain itu, belut harus terbebas dari penyakit, tidak cacat, serta dapat bergerak aktif dan juga lincah. Dalam segmen pembesaran, gunakan bibit belut yang memiliki ukuran panjang sekitar 10-12 cm. Kolam yang digunakan untuk budidaya belut bisa bermacam-macam, seperti kolam semi permanen, kontainer plastik, tong, dan lain sebagainya. Anda juga bisa menggunakan kolam permanen seperti kolam tembok, kolam tanah, maupun sawah. Kolam tembok bisa menjadi pilihan yang pas sebagai media budidaya belut, karena kolam ini mampu bertahan lebih lama serta mengurangi biaya dalam budidaya. Buatlah bentuk kolam yang luasnya sesuai kebutuhan, dengan ketinggian sekitar 1-1,5 cm. Jika Anda membuat kolam tembok baru, tunggulah beberapa minggu agar kolam tersebut kering. Selanjutnya direndam dengan air lalu ditambah pelepah pisang ataupun dari sabut kelapa. Setelah itu lakukan pencucian minimal 3 kali sehari agar bau semennya cepat menghilang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa belut dapat berkembang di dalam perairan yang berlumpur, sehingga untuk budidaya belut Anda mesti menggunakan lumpur di dalam kolam sebagai media pertumbuhan yang sesuai. Beberapa bahan material yang bisa digunakan untuk membuat lumpur yaitu kompos, pupuk kandang, lumpur sawah, jerami padi, humus, sekam padi, dedak, dan juga pelepah pisang. Beri jerami padi dari dasar kolam yang sudah bersih dengan tebal sekitar 20 cm lebih. Lalu tumpuk dengan pelepah pisang dengan tebal sekitar 6 cm. Beri pupuk kandang atau kompos di atas pelepah pisang dengan tebal sekitar 20-25 cm. Karena pupuk organik mampu memicu pertumbuhan belut dengan menyediakan makanan alaminya. Siram lapisan media tersebut menggunakan cairan mikroba seperti larutan EM4. Setelah itu, timbun kembali media menggunakan lumpur sawah dengan tebal sekitar 10-15 cm. Biarkan selama 1-2 minggu agar media dapat terfermentasi dengan maksimal. Setelah terfermentasi, Anda bisa memberikan air bersih selama 3-4 hari untuk membersihkan racun di dalam kolam. Penebaran bibit belut dilakukan pada waktu pagi atau sore hari dengan ukuran panjang sekitar 10-12 cm. Bibit belut yang berasal dari tangkapan sendiri dikarantina terlebih dahulu dalam air yang bersih. Selama proses karantina, Anda bisa memberikan pakan berupa kocokan telur. Pemberian pakan belut yang lebih efektif dilakukan pada waktu sore ataupun malam hari.
Di dalam budidaya belut, Anda bisa memberikan makanan berupa pakan hidup dan juga pakan mati. Untuk belut yang masih kecil, berikan pakan hidup berupa cacing, larva serangga, larva ikan, ataupun kutu air. Sedangkan pakan hidup yang diberikan untuk belut dewasa berupa kepiting yuyu, belatung, ikan, keong, ataupun serangga. Dan Anda bisa memberikan pakan hidup selama 3 hari sekali. Jika ingin memberikan pakan mati, Anda harus merebus makanannya terlebih dahulu, bisa berupa cincangan bekicot, ikan runcah, dan pelet. Dan pemberian pakan mati bisa dilakukan 1-2 kali dalam sehari. Untuk masa pemanenan belut hingga siap konsumsi membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Namun, untuk pasar ekspor biasanya dibutuhkan waktu pemeliharaan sekitar 6 bulan agar mencapai ukuran yang lebih besar. Sekian panduan mudah yang bisa Anda lakukan untuk budidaya belut di kolam tembok. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.